Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang trik, tip, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat sekalian, terutama dengan sahabat-sahabat yang ingin mengikuti pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang soal-soal pretest PPG sesuai dengan kisi-kisi. Sahabatku, silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, kita langsung saja menuju pada pembahasan soal berikutnya. Soal yang pertama, kompetensi inti secara berurutan mencakup titik-titik. A. Sikap profesional, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. B. Sikap sosial, sikap spiritual, pengetahuan dan keterampilan. C. Sikap spiritual, sikap sosial, keterampilan dan pengetahuan. D. Sikap spiritual, sikap sosial, sikap profesional dan keterampilan. Dan yang E, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Jawaban yang benar adalah E, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Jadi urutan kompetensi inti itu yang benar adalah mulai dari sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya nomor yang kedua atau soal yang kedua. Dalam menganalisis buku guru dan buku siswa, setidaknya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut kecuali: A. Kesesuaian materi dengan tema. B. Kecukupan materi. C. Kedalaman materi. D. Kesesuaian dengan mata pelajaran lain. E. Ketercapaian materi. Jawaban yang benar adalah kesesuaian dengan mata pelajaran. Jadi dalam menganalisis buku guru dan buku siswa setidaknya harus memperhatikan yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran lainnya. Baik sahabatku, kita lanjut kepada soal yang ketiga. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan penjabaran dari titik-titik untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Penjabaran dari titik-titik yaitu A. Kompetensi inti, B. Kompetensi dasar, C. Standar isi, D. Silabus, E. Standar kompetensi lulusan. Jawabannya adalah D, yaitu silabus. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu merupakan penjabaran dari silabus ya, untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Makanya kenapa setiap kita membuat RPP harus berpedoman kepada silabus, karena memang RPP itu adalah jabaran dari silabus. Baik sahabatku, kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal yang keempat. Pendekatan saintifik dalam belajar pendidikan agama Islam di SD meliputi kegiatan A. Menanya, mengamati, mengumpulkan data dan mengasosiasi, mengkomunikasikan. B. Mengamati, menanya, mengasosiasi, mengkomunikasikan, mengumpulkan data. C.
mengamati, mengumpulkan data, menanya, mengasosiasi, mengkomunikasi. D. Menganosiasi, mengamati, menanya, mengkomunikasikan, pengumpulan data. E. Mengamati, menanya, pengumpulan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Jawaban yang benar adalah pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI SD meliputi kegiatan yaitu E. Mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Yaitulah pendekatan dari saintifik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Selanjutnya soal yang kelima, menyampaikan hasil keputus konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, bagan, gambar atau media lainnya. Kegiatan di atas termasuk titik-titik. A. Mengamati atau observing. B. Mengkomunikasikan. C. Mengasosiasi. D. Menanya. E. Eksperimental, explore. Jawaban yang benar adalah B, yaitu mengkomunikasikan. Jadi menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, bagan, gambar atau media lainnya, itu termasuk di dalam mengkomunikasikan. Baik, selanjutnya soal yang keenam adalah guru dapat menggunakan hasil penilaian autentik kecuali A. Merencanakan program perbaikan remedial dan pengayaan. B. Pelayanan konseling. C. Mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. D. Bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Kemudian yang E. Refleksi pembelajaran. Jawaban yang benar adalah C, yaitu mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Jadi guru dapat menggunakan hasil penilaian autentik itu kecuali ya yang C, yaitu mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, karena untuk menggunakan hasil penilaian autentik itu bisa menggunakan pelayanan konseling, bisa menggunakan perencanaan program perbaikan atau remedial, bisa menggunakan bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan standar penilaian pendidikan, dan juga bisa dengan menggunakan refleksi pembelajaran. Baik sahabatku, selanjutnya soal yang ke-8. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu adalah pengertian dari titik-titik. A. Kurikulum menurut PP nomor 32 ayat 19. B. Kurikulum menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19. C. Kurikulum menurut PP nomor 55 tahun 2007 ayat 16. D. Kurikulum menurut PP nomor 74 tahun 2008 ayat 16. Dan E. Kurikulum menurut PMA 16 tahun 2010. Jawaban yang benar adalah B. Kurikulum menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19. Jadi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, itu adalah pengertian dari kurikulum menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19. Selanjutnya nomor 7,
Manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab merupakan A. Fungsi pendidikan nasional, B. Amanat pendidikan nasional, C. Tujuan pendidikan nasional, D. Kewajiban pendidikan nasional, D. Sistem pendidikan nasional. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu tujuan pendidikan nasional. Jadi manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab merupakan tujuan pendidikan nasional. Baik, selanjutnya yang ke-9 ya. Tadi ada terbalik dalam urutan nomornya. Yang sekarang adalah nomor 9. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik atau authentic assessment, artinya A. Menuju pada proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. B. Menilai kesiapan belajar dan proses belajar secara utuh. C. Menilai kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh. D. Menilai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan E-nya menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jawaban yang benar adalah E, yaitu menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik atau authentic assessment itu adalah menilai dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, selanjutnya ke nomor 10 atau soal nomor 10. Regulasi yang mengatur tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan terdapat dalam titik-titik. A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013. B. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 54 tahun 2013. C. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 211 tahun 2011. Dan D. Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010. E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007. Jadi jawaban yang benar adalah C, yaitu Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010. Jadi regulasi yang mengatur tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan terdapat dalam Peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010. Baik sahabatku, soal ini dikutip dari portal Jember.com yang diunggah pada tanggal 16 Maret tahun 2022, jadi masih terupdate, masih terbaru. Soal dan kunci jawaban pretest PBG tahun 2022. Soal ini tidak mutlak menjamin kebenaran jawabannya dan hanya sebagai simulasi dan sarana belajar. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon support dan dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru, media edukasi dan dakwah, serta like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.